bushra liman yuthkinuha. Summa salatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada wal ali washabi wa kulli tabi'in wa kulli qari'in wa kulli sami'in wal ali washabi wa kulli tabi'in wa kulli qari'in wa kulli sami'in. Abiyatuhan nadun badali dinuha. Dibaca Al-Qur'annya surat An-Nisa. Dan nih itu. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Kabarnya sehat? Alhamdulillah walafiat. Alhamdulillah bi khair. Kumaha pangeus Kang pengacara kumaha damang? Ini Haikal. Ini Al-Qur'annya. Siapa yang gak bawa Al-Qur'an? Azam? Oke, baiklah. Apa sih? Coba, siapa yang masih lupa? Ayat 163. Ngaji apa, Bu? Ibu. 163 tajwid. Sekarang tajwid, malam Sabtu jadwalnya tajwid. Nulis nanti. Hah? Banyak banget. Oh iya betul, 101. Alhamdulillah damang menuju sibuk, terus rada galau. Allah, ntar kalau udah waktunya juga. Kafarhan ahlan sahlan. Udah ngerumpinya 101. Yuk kita mulai. Ega mana Al-Qur'annya? Ini dipinjemin. Jalal, udah siap ngajinya? Sekarang belajar baca Arsul. Iya. Ega, Masya Allah. Kak Lili Ramli ahlan. Udah siap? Yo baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
masih lupa nih beberapa huruf yang pengucapannya bukan za, ya. Ini di lafaz wal ya'khudhu aslihatahum, bukan wal ya'khuzu. Hello, Jalal, ya Allah Rabbi. Kenapa selalu ada yang di belakang? Nah, awas, huruf za itu bukan za. Perhatikan sini, lihat cara Teteh baca za. Coba ikutin, 1, 2, 3, za, 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 zi, zu. Belum baca semua. Za, zi, zu. Haikal nggak benar. Za, zi, zu. Lanjut. Faiza sajadu. Siap. Kalau nggak live tegas, kalau live mang gitu weh. Jalal duduknya sini depan. Gak usah khawatir, ini demi anak-anak didik yang baik secara ilmu agama. Ya, siap. Masih ada yang mau ngobrol? Sebelumnya Teteh pernah bilang ya, ada waktunya bercanda, ada kalanya juga serius, paham? Teteh kasih kesempatan buat kalian buat istirahat nggak? Iya. Buat main dikasih kesempatan? Cukup nggak kira-kira? Hah? Jalal? Nggak cukup?
akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Allahu akbar. Doa selesai adzan. Wab'athul maqama mahmudadil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Teteh kasih peringatan lagi ya buat kalian, khususnya buat laki-laki. Buat laki-laki yang selama ini, sejauh ini Teteh perhatikan lama-lama kalian itu berlebihan. Menurut Teteh ini ya. Berlebihannya dalam hal apa? Dalam hal ketika Teteh bicara, satu, masih ada yang ngobrol. Yang kedua, ketika Teteh bercanda sama kalian, keterusan. Jadi dibawa bercanda terus. Seolah-olah bahwa bercanda itu terus-terusan. Padahal Teteh nggak minta kayak gitu. Ya. Ketika Teteh ngejelasin harus balapan suaranya. Untung Teteh suaranya kalau lagi ngajar atau kalian suaranya kenceng, Teteh bisa lebih kenceng, bisa lebih tarik, bisa lebih gede lagi suaranya. Tapi kalau misalkan suasananya nggak begitu rame, Teteh juga bisa suaranya volumenya di lebih rendah lagi. Gitu ya. Teteh seneng kalian tuh mau ngaji. Ya, Teteh seneng apalagi yang udah jauh-jauh kesini mau ngaji, mau belajar ilmu agama gitu ya, meskipun ada yang terpaksa juga. Tapi Teteh minta, Teteh kan sering bilang, Teteh minta kita ngaji itu fokus itu antara 30 sampai 40 menit. Teteh minta waktunya selama waktu itu fokus. Ikuti instruksi yang Teteh minta. Kalau misalkan kalian terus ngobrol, nggak serius, waktu yang sedikit itu gimana, percuma, terbuang sia-sia. Malahan justru mengganggu mereka yang benar-benar pingin ngaji. Itu loh. Paham nggak yang suka ngobrol? Jangan dikira Teteh diem, Teteh nggak memperhatikan. Teteh memperhatikan. Sebelum Teteh bicara, Teteh cari tahu dulu. Dan sama Teteh sejauh ini, ya, Teteh sugan besok berubah, sugan besok jadi nurut, sugan besok jadi nggak kayak biasanya lagi. Gitu. Kalau misalkan kalian masih kayak gitu, atuh buat apa ngaji akhlak? Tuh. Ya, khususnya yang sering ngobrol, khususnya karena ngeganggu, jujur ngeganggu banget.
Jadi teteh pas mau nambahin hanca atau teteh mau fokus, misalkan nih yang nggak ngobrol, misalkan kalian nggak ngobrol, yang biasanya ngobrol, kita fokus meskipun ngajinya sebentar, mengikuti alur baca ini nadoman. Nggak mungkin selama 2 bulan kalian terus balelol. Nih, nadoman Tuhfatul Atfal, kalau semuanya baca ya, ini selama 2 bulan berturut-turut kalau dibaca terus gak bakalan balelol. So, kenapa ini yang belakang, barisan belakang masih balelol, atau misalkan udah panjang nih, udah jauh, masih belum hafal, belum lancar bacanya bahkan, karena ketika yang lain baca nadoman, kalian gak baca. Menyadari itu semua gak? Coba yang belakang, menyadari itu semua gak? Nah gitu. Awalnya prinsip teteh begini, kalian mau ikutin aturan teteh, enggak juga enggak masalah. Kalian mau bisa baca nadoman atau enggak, itu enggak masalah. Itu kualitas kalian. Tapi yang jadi permasalahan di sini adalah ketika kalian enggak ikut baca tapi ngobrol atau kalaka seserian heureuy, kalian menjadi pengganggu buat mereka yang serius pingin ngaji. Gitu. Ya. Jadi teteh minta tolong sama kalian. Teteh udah kasih waktu loh buat main. Ya. Istirahat, beli minum, dikasih waktu sama teteh sok. Asal kalian bisa menempatkan. Udah dikasih waktu. Dibagi-bagi waktunya sama teteh. Teteh tinggal minta selama waktu 30 menit itu kalian fokus. Jalal sama Haikal. Oval juga sekarang udah mulai agak ngobrol ini. Asalnya mah enggak. Ega juga sama. Azam juga sama. Dan terkadang Alvaro Arya juga sama. Gitu. Giva juga diam-diam. Itu. Ya, kalau misalkan kalian nggak paham, kalian mau bertanya sama teteh, silahkan mau bertanya, pingin bisa. Kalaupun nggak pingin bisa, yang penting jangan mengganggu ketenangan orang lain. Itu loh. Kalau misalkan sekiranya kalian nggak mau ngaji sama teteh, kesini niatnya mau main, mending nggak usah datang. Nggak apa-apa, bukan teteh menghalangi kalian buat nggak boleh ngaji, bukan nggak boleh ngaji. Kalau misalkan niatnya kesini mau main, cari temen, terus bisa main bola, gitu, teteh nggak izinin, ya. Teteh kasih izin kalian buat main bola sebelum teteh datang itu supaya kalian pas ngaji mainnya udah puas, udah main, udah minum, udah puas. Makanya teteh tanya, udah siap ngajinya? Tuh kan? Kalau misalkan kalian belum siap buat ngaji, ya, masih pingin main, silahkan, tapi di luar, jangan di sini. Teteh mau mulai ngaji sama yang mau ngaji, sama yang bener-bener mau ngaji. Gitu. Terus kalau misalkan kalian karena terpaksa oleh orang tua, ya silahkan, misalkan udah mulai, tapi ini gatel bibir teh, pingin ngobrol, pingin bercanda, silahkan bercanda di luar. Jangan di sini. Ini suaranya ini menggema. Jadi suara sekecil apapun tuh bakalan jadi berisik. Gitu. Jadi teteh harap kalian paham, ketika teteh misalkan udah ngejelasin dengan nada yang agak tinggi atau suara agak kenceng, berarti ada yang ngobrol. Gitu. Ya. Cok, mulai sekarang kalau misalkan di antara kalian ada yang nggak mau ngaji ya sama teteh, atau misalkan di sini niatnya buat main, silahkan mending besok nggak usah datang, nggak apa-apa. Teteh lebih baik mending sedikit tapi mau dibimbing, mau ngaji bener-bener. Sok kapan teteh marah-marah kalian nggak bisa ngaji? Nggak kan? Teteh lebih menegur kalian kalau misalkan teteh lagi ngomong
teteh lagi bicara atau teteh lagi ngejelasin, kalian ngobrol atau bercanda, atau dikasih tugas misalkan suruh cari contoh idhar atau apa, malah ngobrol. Teteh nggak bisa, tapi nggak bisanya bukan usaha, tapi malahan ngobrol. So, daripada nggak ada perkembangan tapi mengganggu, mendingan silakan di luar gitu ya. Paham gak nih? Jadi kalau misalkan kayak gitu terus, yang lain juga nggak bakalan kebagian. Nih perhatikan, ini karena berhubung di sini ada yang SD, SMP, bahkan ada yang kelas berapa? Kelas 2, jam-jam kelas berapa? Kelas 3 ya? Tuh ada yang kelas 3. Maksud teteh gini, teteh fokus dulu karena teteh memprioritaskan semuanya. Cuman berhubung sebagian besar ini udah Al-Quran semua, terus udah tingkatan SD-nya juga kelas 5, 6 atau SMP yang bisa mengikuti materi yang teteh berikan, itu teteh memprioritaskan kalian. Nah, di sisi lain ketika misalkan nanti teteh udah nulis, kalian nulis, teteh yang tingkatan kecil yang masih ikro gitu, maksudnya bagi-bagi waktu. Tapi kalau misalkan teteh pas udah ngejelasin atau nulis, di sini rame ribut, jadi nanti nggak kebagian mereka gitu. Kasihan tuh jam-jam sama Azka udah jauh-jauh dari Murci kesini mau ngaji, jadi asa diantep gitu, kan kasihan gitu. Jadi tolong hargai, saling menghargai gitu. Tugas dari teteh nggak memberatkan kok. Berat nggak misalkan ngaji, baca doa, baca Asmaul Husna, baca nadoman, ngaji Quran, terus habis itu materi sebentar, materi juga 15-20 menit. Berat nggak mengikuti itu semua? Enggak kan? Gitu. Makanya mulai sekarang jangan dibiasain kayak gitu ya. Udah teteh masuk, teteh harap tenang. Kalau misalkan nggak tenang, gimana ilmu mau masuk? Tuh ya, nggak paham-paham. Teteh minta setiap baca kalian siapkan nadomannya. Nunggu teteh sampai bermenit-menit. Dah kalian bukan anak TK tuh yang lagi ngaji terus kalian main kukurilingan atau misalkan masih ngobrol. Bukan anak TK, udah besar kalian ya. Nggak ada toleran lagi nanti karena misalkan satu orang ganggu atau satu orang, dua orang ngobrol, jadi nanti yang lain terpancing. Jadi weherei gitu. Jadi waktunya habis cuman buat ngingetin yang ngobrol. Jangan berisik, jangan ribut. Atau misalkan nggak ngingetin, misalkan teteh kasih kode, teteh diemnya kelamaan, 2 menit 3 menit itu berharga. Itu paham Jalal? Dan yang lainnya ya, semuanya bisa dimengerti. Nah gitu. Sok yang nurut. Insya Allah nggak sulit banget kok. Teteh juga tidak memberatkan. Jadi mohon kerjasamanya. Ngapalin juga seminggu sekali 1 nadoman. Kuncinya kata teteh juga, kalau pas baca nadoman ikut baca. Meskipun belum lancar, liatin aja nadomannya sambil ditunjuk pakai petunjuk. Fokus, kalau ada yang gangguin nggak usah peduliin. Itu ya, kalau ada yang hilang fotokopiannya sok bilang sama teteh. Kalau nggak mau fotokopi sendiri sama teteh nanti dikasih. Yang penting kalian benar mau ngaji gitu kan. Kalau misalkan tertib ya, waktunya juga disiplin, tertib, teteh ngasih materi nanti sambil kalian nulis, sambil ada yang ngaji. Teteh juga pengen perbaiki bacaan Al-Quran kalian, kan keburu gitu loh ya. Ini beberapa hari, ini beberapa pertemuan nih, Alia nggak ngaji, jam-jam juga nggak ngaji Iqra ya. Terus Jalal tuh
Ajam, Alvaro, yang lain yang bacaan Al-Qur'annya masih kurang lancar. Teteh pingin gitu ngelancarin bacaan Al-Qur'an kalian. Cuman kalau misalkan kondisinya kayak gini, waktunya habis buat ngingetin, jangan ngobrol, nggak ada waktu buat memperbaiki gitu ya. Ya teteh harap kedepannya buat yang sering ngobrol, sekiranya nggak tahan pingin ngobrol atau pingin bercanda, silahkan keluar dulu. Jadi di luar dulu ngobrol bercanda, udah puas silahkan boleh masuk lagi. Gitu ya. Paham? Tuh, lanjutin yang punya kitab tajwidnya. Susah dihapus ya. Udah ada. Orang tua kalian tuh seneng kalau misalkan kalian ngaji bener gitu. Kadang kalau misalkan teteh live gitu, tujuannya apa? Kadang orang dan tuh pingin lihat kalian ngajinya kayak gimana gitu. Jadi orang tua kalian tuh seneng, bangga, wah anak saya ngaji, mau ngaji. Karena memang susah buat cari orang atau anak yang mau ngaji gitu. Makanya teteh bersyukur, alhamdulillah kalian mau ngaji jauh-jauh, apalagi yang rumahnya jauh gitu. Kayaknya teteh kasih semangat, support kalian semangat ngajinya, gak akan rugi kok ya. Jadi bekal buat kalian, terus bukti kalian berbakti ke orang tua. Karena ketika kalian ngaji dapat pahala, itu orang tua kalian juga kebagian pahalanya gitu ya. Banyak orang tua yang bilang gini, mamah mah kalau bisa mamah pingin ngaji lagi, hanjakal baheula teh mamah teu ngaji gitu. Hanya kalian jangan mengecewakan orang tua ya. Sekarang bab idgham ya. Idgham halaman 11. Kemarin yang baca laki-laki perempuan. Laki-laki, berarti sekarang perempuan. Jahiro. Idgham. Senyum-senyum Jahira. Idgham, ari idgham cek lugoh nyaeta suaranya merdunya, ya Allah, masya Allah, tabarakallah. Jahira suaranya ngasupkeun hiji perkara stop, lanjut sih Pak. Suara hati itu mah barusan. Tenang banget ya, emang harus sering kasih tahu. Bimu tahrikin haitsu yasironi harfan irtifa'atan ya wahidatan. Sherly, nah lumayan nih suaranya, kedengeran nggak? Jamaah tiaqetok hartosna pate
Fatepung. Patepung na. Ulah fa. Arsun ini arsun. Patepung na. Anu ya sehingga anu tasdidan tenang banget ya memang. Kalau anak-anak aku kayak gitu, jadi nggak perlu kayak selama masih bisa pakai suara yang nggak harus marah-marah gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillah mereka nggak di tingkatan yang harus pakai emosi, enggak. Sekaligus ya. Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Kata to Ustaz Askia, ahlan. Terima kasih Pak. Ahlan. Bagian kedua. Salam kenal dari Cianjur Selatan, kelas 2 SMK. Salam kenal juga dari Bandung. Nyaeta ge dikumpulkan Gustoi, ahlan Gus. Ya. Arya, bagian Arya nih. Karena cek koidah hatur nuhun Kang Askia. Ya. Luna indahum qad sabatat kaduana kudu idgham kana genep dina lafat yarmaluna anu tetep. Teteh lagi enggak mood mencatat. Besok mencatat sambil dites. Sekarang sambil jelasin. Ya. Masih ngejelasin tentang hukum nun mati atau tanwin. Kalau berbicara tentang hukum nun mati atau tanwin, berarti dalam mencari bacaannya kita harus lihat kalau ada nun yang sukun atau tanwin. Nah, tinggal dilihat huruf di depannya. Gitu ya. Udah Arya, cukup. Udah cukup Arya. Udah cukup. Makasih. Tadi sampai mana ya? Berarti tinggal dilihat huruf ke depannya. Kalau ada nun yang mati atau tanwin, berarti kalian pilihannya ada 4. 1 bacaan 1 idhar, 2 idgham, 3 ikhfa, 4 iqlab. Itu pokoknya di antara 4 itu. Kalau idhar berarti kalau misalkan di depannya salah satu huruf idhar, berarti bacaan idhar. Sekarang idgham, yang kedua idgham. Ari idgham cek lugoh nyaeta idkhalu syai fi syai. Idkhalu nyaeta hartosna idkhalu syai, ngasupkeun perkara ya atau huruf
Karena perkara nu sejen. Ngasupkeun huruf nun mati atau wa tanwin karena huruf idghamna gitu anu dipayuna. Nah eta huruf ya, ro, lam, mim, nun, yarmaluna pokokna mah gitu. Contohna kumaha? Miwaraihim, bukan min waraihim, tapi si nunnya itu diasupkeun karena huruf wawu sehingga si nun atau tanwinna si enna eta teh henteu kabaca gitu ya. Jadi kalau kalian baca Quran nih, kemarin idhar udah dijelasin jelas, nunnya harus dibaca jelas atau tanwinnya. Praktekin pas baca Quran ya. Jadi jangan dibiasain, jangan dimanjakan lidahnya dengan baca Quran yang penting baca. Ya, kalian udah belajar idhar, sekarang belajar idgham. Ya, langsung dipraktekkan ketika baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat bukan si siratal ladzina an'amta, bukan an'amta, no. Awas ya. Teteh sering ingetin ke kalian, jangan memantulkan huruf yang bukan pada tempatnya. Karena kalau memantulkan huruf bukan pada tempatnya, itu disebutnya tawalud. Gitu ya. Nah, sedangkan memantulkan huruf pada tempatnya disebut bacaan qalqalah atau memantul. Huruf qalqalah kalian udah tahu, baju di toko. Ya. Nah, selain huruf baju di toko itu nggak boleh dipantulkan. Gitu ya. Nah, pelan-pelan aja idhar. Oh, berarti ini fokus nih kalau ada idhar nih di Al-Qur'an harus an'amta, bukan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salah ya. Awas, an'amta, jangan an'amta, ada yang kayak gitu ya. Coba ikutin teteh, an'amta. 1, 2, 3 lagi nah mantap kayak gitu ya. Jangan an'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Awas, jangan mage. Ghairil maghdubi alaihim. Jangan. Tapi ditahan lidahnya. Ditahan supaya tidak memantul. Ghairil jangan mage. Jangan mage, ditahan lidahnya, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Gitu ya. Nah, kalau udah paham idgham ya, idkhalu syai' fi syai', huruf nun mati atau tanwinnya jangan dibaca. Ya. Jangan dibaca. Jadi langsung aja ke huruf ke depannya. Kalau di depan idghamnya itu panjang. Contohnya anu kapayuna huruf idghamna ya. Contohna mayyakulu, jangan man yakulu ya. Bacanya mayyakulu. Coba 1, 2, 3 mayyakulu. Lagi
Man nasya'u. Jangan panjang-panjang. Kalau gunnah atau mat tabi'i cuman 2 harokat atau 2 ketukan. Man nasya, 2 ketukan aja, ya. Nggak boleh kepanjangan, nggak boleh dibaca pendek juga, tapi harus sesuai, cukup 2 ketukan atau 2 detik, ya. Coba ikutin Teteh. Man nasya'u. Ulangi. Man Teteh dulu. Man nasya'u. Nah, jangan panjang-panjang Haikal. Man nasya'u. Agak ditekan huruf nunnya. Man nasya'u. Nah, jangan man nasya'u, enggak. Coba. Coba. A I U. Jangan A I U. Hidungnya. A I U. Man nasya'u. Miwalin. Arya. Jangan minwalin. Nah, lupa. Miwalin. Arya. Miwalin. Kiki. Miwalin. Alia. Miwalin. Yauma idzin na'imah. Kepanjangan. Yauma idzin na'imah. Gitu, kira-kira bacanya kayak gitu. Cek istilah kumaha cenah. Anapun idgham cek istilahnya eta iltiqa'u harfin sakinin. Iltiqo itu bertemu, harfin sakinin huruf yang sukun, tegesna huruf anu sukun eta teh huruf naon? Nun apa? Nun mati atau nun paeh atau nun sukun, ya. Bimutaharrikin haitsu yasirani harfan musyaddadan yartafi'ul lisanu indahu irtifa'atan wahidatan. Hartosna patepungna nih, kalau misalkan ada 2 huruf antara yang satu nun sukun, ya, alfaro, atau tanwin, kalau di sini ya, nun paeh atau nun sukun atau nun hirup, ini mah berhubungannya dengan idgham ada di ilmu sorof ada. Beda apa ya? Beda penjelasan gitu. Tapi untuk Teteh jelasin ke kalian itu secara umum aja. Yang penting kalian ketika ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf
idgham itu kalian bisa bacanya minimal itu ya. Sehingga jadi huruf anu ditasdidan ya, serta jadi bacanya itu ditasdid. Ditasdid itu ditahan 2 detik ya, kayak tadi miwalin, bukan minwalin ya, tapi miwalin, miwalin, jangan miwalin juga, meskipun disatukan tetap ada jedanya 2 detik gitu ya. Miwalin, huruf serta narima kaluhur letah dina nalika ngucapkeun huruf anu ditasdidan kalayan sakaligus gitu. Jadi apalagi tadi contoh teh man nasya'u itu ya. Jadi harus ditekan atau ditahan 2 detik aja. Bagian kedua tina pasal katilu nyaeta idgham hurufna sadayana aya genep anu dikumpulkeun dina lafat yarmaluna. Coba sebelum karena cek qaidah, coba bacain bet idgham yang di Tuhfatul Atfal. Ada? Yo, 1, 2, 3. Wasani idghamun bisittatin atas fiyar maluna indahum qad sabatat lakinna hakismani kismun yudghama fihi bi gundatin biyan mu'ulima illa idza kana mikilmatin fala tudhim ka dunya summasin wa nimtala wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warasum makarironnah. Nah itu bet idgham. Sekarang karena idgham cek qaidah nyaeta. Yo 1, 2, 3. Wasani idghamum bisittatin atas fiyar maluna indahum qad sabatat. Kaduana kudu idgham mencatat sama hafalan ya. 1 bet minimal ya. 1 bet teh 1 baris ya. Buat Agni mah belum ya. Agni yang ini mah insya Allah udah ya, nanti lanjutin ya. Pokoknya yang masih muqaddimah berarti harus dari awal. Alia, maaf ya hari ini nggak ngaji Iqra ya. Besok insya Allah ngaji Iqra ya. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Wa qarabatilana fi dinina tawassalna bi ta'allumin tawassalna bi ta'limin antarzuqana wasi'a wa antarzuqa amanan mugi Gusti
Kana ilmu anu dipasihkeun mugi Gusti ngawurukeun kana ilmu di upal pecinya kasa jalal jalal pecinya mugi Gusti Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu wa ma 'allamnahu hadiyatan wasilatan khususan ila hajjina subhanahu wa nas'alullah ta'ala yaj'alana minas salihin salihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma arzuqna bi ru'yati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna bi ziyarah. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Nas'alukal ijabah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi sayyidina sayyidil abasiri syabdul qadir jailani qaddasallahu sirrah radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsir. Barakallahu bikum wa 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat dulu. Mari pulang. Sudah enggak pakai. Sholat dulu. Laki-laki sholat dulu. Perempuan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Azkia. Kumaha teh damang sadena alhamdulillah damang. Masih Pak. Boleh terang di mana atau pengawasan? Jalal. Apa? Kayak kayak gini gimana? Oh, mau kayak gini? Ya. Nanti dipesenin ya. Ya. Berapa, Mas? Nanti lihat harganya dulu ya. Agni udah Agni beli juga. Udah belum sih? Agni belum ya? Yang hijau Ini mah belum ya. Mau sekalian nggak? berapa? Lupa lagi antara 15 atau 20 kemarin ya? Ya, pokoknya sekitar segitu. Ya. Oke. Boleh terang di mana eta pengawasanna teh? Di Bandung. Damang Semangka. Ponpes apa masjid biasa? Udah nggak ada ya yang bertanya juga. Mahat. Ada masjidnya juga. Cuman ini yang dari abis maghrib sampai isya itu khusus mereka yang alumni khususnya. Nah, sebetulnya buat alumni diniyah kan di sini ada kayak sekolah agama gitu, madrasah diniyah yang dari TK kecil, TK besar, kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kayak formal gitu, tapi sekolah agama gitu, khusus agama.
kayak SD lagi. Eta melon itu Kak Melon itu Ustadz juga beliau. Munteh Kia anom Akang Den love ya Allah Robi Kang Den deh, gak boleh gitu Kang Den. Wilujeng sumping pangersa na Akang Den. Kang Den bade sharing wios ku abi taeken abi aya peryogi ya. Abi aya peryogi bade naros sesuatu batasa ya bagus. Aku mau dipanggil Bu Gulu. Yang dipanggil itu yang ngobrol berarti cah. Kang Den nuhun bil barkah amin ya Allah rabbal alamin. Ada Ukti ya udah keluar. Al-Jazariyah. Siapa Al-Jazariyah? Jago. Iya dia. Nuhun Kang Den, aduh ya sekedar repot-repot tapi emang ceket. Enak minum. Yuk atau Ustadz Askia ya abi aya peryogi pisan soalna abi teh rada bingung. Ustadz Askia masih ada apa ya? Ustadz Askia kan sok ngajinya kan sok live-nya kan ya belajar nahu sorop. Jadi kaleresan gitu ayan teu ieu multi lah. Pamitiasa. Ya biasana abi teu naikin pameget tapi abi teh rada penasaran. Itu kumaha ya? Ih, mana Kang Den? Oh iya. Ih, abi izin. Kak Ain ahlan, insyaallah. Dari tadi ya. Ustadz Askia ngawas tajwid terus beres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh wa ridwanuh wajah. Al-Fatihah. Lah teh cocok jantan madrasah murang kali abi mah. Pokoknya mah ngajar murang kali mah gitu. Cuman kalau resan pami tiba ada maghrib dugi ka isya teh murang kalihna salaresna. Oh masya Allah aya iya Ustad iya Kiai tiasa naik teh abi iya orang aya cariosan anu kedah dibahas. Iya leres abi soalna perkawis. Silakan dia nah. Anjir ya. Naik teh. Iya abi ya permasalahan anu abi rada bingung.